Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sari dari Purwokerto, Ustadz. Mungkin sebelum saya bertanya, saya boleh bercerita sedikit ya, Ustadz? Boleh. Boleh. Ya, jadi ini saya ingin cerita soal beda agama, Ustadz. Wah, berat. Wah. Tentang beda agama, Ustadz. Iya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang pernah atau bahkan sedang menjalin hubungan beda agama ngerti ya gimana rasa nyeseknya menjalin hubungan beda agama. Jadi hubungan saya dan dia itu harus kandas di jalan 3 tahun, Ustadz. Salah satu penyebabnya yaitu karena orang tua saya dan orang tua dia itu sudah sama-sama memberikan kartu merah. Lalu akhirnya mau tidak mau kami harus putus secara baik-baik dan dalam keadaan masih sama-sama sayang. Dan yang mau saya tanyakan adalah bagaimana ya Ustadz cara supaya saya bisa berdamai dengan keadaan dan bisa menerima orang baru, karena saya takut hal ini akan berlangsung lama dan malah merugikan diri saya sendiri. Gitu Ustadz. Mungkin saya sebelum tutup saya boleh baca sedikit quotes nggak? Boleh. Bersama atau tidak bersama, aku tidak ingin memaksa perasaan ini. Biarkan mengalir, menyisakan bagian yang sepantasnya, mengikhlaskan apa yang bukan untukku. Tangan aku mungkin gak bisa genggam kamu secara nyata, tapi doa aku bisa ngedekap kamu sebaik mungkin. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya Mbak Sari bukan nggak mau menerima orang baru, tapi emang belum rela melepaskan orang lama. Quotes tuh. Jadi nggak akan pernah bisa datang orang baru sebelum Mbak Sari benar-benar melepaskan orang yang lama. Jadi sekarang fokusnya Mbak Sari adalah gimana berdamai dengan itu dan pelan-pelan mulai merelakan dia. Apalagi kalau sampai bikin quotes, bikin puisi, itu makin kuat gitu. Bukan makin berkurang, makin nambah itu. Dari quotes-nya aja udah ketahuan gimana masih kuatnya perasaan itu ya. Jadi justru kalau dalam kondisi kayak gini, saya sarankan jangan pernah menerima orang baru dulu Mbak. Karena nanti Mbak akan menzolimi dia. Jangan pernah membangun hubungan dengan seseorang sebelum kita udah tuntas dengan hubungan yang sebelumnya. Oh, banyak yang relate yang belakang ya. Karena nanti tanpa kita sadari kita menyakiti banget dan itu nggak baik. Untuk siapapun itu nggak baik. Jadi sekarang kalau bisa saya kasih saran, Mbak Sari belajar merelakan ini dulu aja. Nanti kalau udah faiza faraghta fansob. Farog itu artinya udah kosong. Farog itu nggak ada sisa, itu arti farog. Baru fansob, bersungguh-sungguh dengan yang berikutnya. Tapi kalau masih ada sisa, itu namanya belum farog. Itu ayat tentang lapang dada. Alam nasyrah laka sadrak. Syaratnya apa? Fa idza faragta, harus udah farog, harus udah tuntas, harus udah kosong, nggak ada sisa lagi. Baru fansob, baru kita bisa fokus dengan yang berikutnya. Tapi kalau masih ada sisa, namanya belum farog. Jadi saran saya, Mbak Sari itu bukan tentang bagaimana cara membuka hati lagi, bukan. Bagaimana cara belajar untuk merelakan. Nah, salah satu cara belajar merelakan atau move on itu adalah mungkin saat ini bukan dengan menggantikan dia. Bukan dengan menggantikan dia, tetapi memiliki sesuatu yang membuat kita ke-distract dari dia. Kalau menggantikan dia terlalu ekstrim ya, nanti kita bakal nge-compare antara yang baru dengan yang lama. Dulu orangnya perhatian, dulu orangnya pengertian, susah. Jangan langsung ke sana arahnya, itu ekstrim perubahannya. Minimal nge-distract pikiran dan perasaan kita dari dia. Dengan hobi kah, dengan entertain kah, kalau lebih keren lagi ya dengan amal ibadah kah gitu. Kalau nggak mampu dengan amal ibadah, minimal dengan hobi dan entertain. Sehingga kita pelan-pelan mulai ke-distract, lama-lama ketika udah ke-distract semakin jauh, insya Allah udah mulai bisa lebih netral, udah mulai bisa, dan kalau bisa benar-benar farag. Termasuk arti farag itu ya unfriend, unfollow. Maaf walaupun agak kejam ya, unfriend, unfollow. Tapi jangan tetap di follow pakai akun kedua ya. Ya udahlah gitu.
Karena kondisinya bukan ini mau memutuskan silaturahim. Kalau masih terkoneksi, masih berkomunikasi, itu susah sekali untuk faragh. Apalagi komunikasinya nyaman, susah sekali untuk faragh. Memang ini keputusan yang sulit, tapi ini demi kemaslahatan bersama dia dan kita, sama aja. Jadi belajar untuk ngedistract. Yang kedua, kalau Mbak Sari pengen move on, pengen belajar merelakan dan berdamai dengan itu, saya juga ada satu quotes. Quote-nya gini. Nggak penting siapa yang pernah melukai kamu atau membuat kamu patah. Yang terpenting adalah siapa yang membuat kamu bisa tersenyum kembali. Mungkin dia nggak mematahkan Mbak Sari, tetapi kondisi kalian itu membuat kalian sama-sama terluka kan? Maka jadikan itu sesuatu yang mau nggak mau harus ditinggalkan. Fokuslah dengan orang yang bisa membuat Mbak Sari tersenyum.